warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalada Natasha dari jurusan PG PAUD Universitas Negeri Surabaya. Saya akan menjelaskan tentang rancangan permainan saya, yaitu permainan cari dan lengkapi puzzle. Permainan cari dan lengkapi puzzle ini adalah permainan yang mencari potongan-potongan puzzle, kemudian melengkapinya sehingga menjadi sebuah gambar yang utuh. Permainan cari dan lengkapi puzzle ini dapat mengembangkan aspek sosial emosional anak, karena anak akan berlatih bekerja sama dan anak akan berinteraksi dengan teman lainnya dalam mencari dan melengkapi puzzle. Permainan cari dan lengkapi puzzle ini dilakukan oleh anak usia 5 sampai 6 tahun atau kelas TKP. Karena pada usia 5 sampai 6 tahun anak sudah mulai bisa bermain secara kelompok dan anak juga mulai bisa memahami aturan dalam sebuah permainan. Hal tersebut sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia 5-6 tahun pada aspek sosial emosional anak. Di antaranya yaitu yang pertama, anak sudah mulai memahami aturan kelas, kegiatan atau aturan. Yang kedua, anak sudah mulai bisa bermain dengan teman sebaya. Dan yang terakhir, anak sudah mulai bisa bersikap kooperatif dengan teman lainnya. Permainan mencari dan melengkapi puzzle ini termasuk ke dalam permainan kelompok, karena permainan ini dilakukan secara berkelompok, yaitu masing-masing kelompok terdiri dari 3 anak setiap kelompoknya. Permainan ini termasuk ke dalam tahapan cooperative play, yaitu permainan yang dilakukan secara berkelompok serta ada pembagian tugas setiap masing-masing anak dan ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu melengkapi sebuah puzzle. Permainan cari dan melengkapi puzzle ini memiliki 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum adalah untuk melatih kerjasama anak dan anak dapat berinteraksi dengan teman lainnya ketika mencari dan melengkapi puzzle. Yang kedua, ada tujuan khusus. Yang pertama ada melatih perkembangan motorik anak, karena dalam permainan ini anak akan bergerak, berlari dalam mencari potongan-potongan puzzle. Yang kedua, untuk melatih kognitif anak, karena anak akan berpikir dalam melengkapi potongan-potongan puzzle sehingga menjadi sebuah gambar yang utuh. Permainan ini berdasar pada 2 teori. Yang pertama, teori belajar sosial, dan yang kedua ada teori sublimasi. Teori belajar sosial karena permainan ini dapat menjadi sarana atau media anak dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan makhluk hidup lainnya atau makhluk sosial. Selain berdasar pada teori belajar sosial, permainan cari dan melengkapi puzzle ini juga berdasar pada teori sublimasi, karena melalui permainan seseorang yang memiliki naluri atau insting yang buruk akan belajar untuk berubah dan meningkatkan menjadi suatu tindakan atau perilaku yang lebih baik. Seperti dalam permainan ini, kelompok yang kalah akan memberi ucapan selamat ke kelompok yang menang. Hal tersebut akan mengajarkan anak untuk belajar menerima sebuah kekalahan. Dan untuk kelompok yang menang, mereka akan memberi ucapan terima kasih atas ucapan selamat yang diberikan dari kelompok yang kalah. Hal tersebut
akan mengajarkan anak untuk tidak terbiasa merendahkan atau meremehkan kelompok yang kalah. Permainan cari dan lengkapi puzzle ini menggunakan media puzzle bergambar. Seperti media ini. Media yang digunakan memiliki gambar yang sama dan memiliki tingkat kesulitan yang sama. Karena anak akan berusaha menjadi lebih cepat dalam melengkapi puzzle ini. Karena yang lebih cepat menyelesaikan puzzle ini adalah kelompok yang menang. Langkah-langkah dari permainan cari dan lengkapi puzzle ini adalah: yang pertama, guru akan menjelaskan tentang permainan yang akan dilakukan kepada anak. Yang kedua, guru akan membentuk 2 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 anak. Kemudian, guru akan memberikan 1 puzzle ke 1 kelompok. Selanjutnya, guru akan menyebar potongan puzzle di 2 area yang berbeda. Jadi, setiap kelompok memainkan atau mencari potongan puzzle di 2 area yang berbeda. Jadi, kelompok yang lebih cepat menyelesaikan puzzle ini adalah kelompok yang menang. Aturan dari permainan cari dan lengkapi puzzle ini adalah: yang pertama, 1 kelompok terdiri dari 3 anak. 1 anak bertugas untuk mencari potongan puzzle dan 2 teman lainnya bertugas untuk menyusun potongan puzzle. Sekali mencari, hanya boleh menemukan 1 potongan puzzle. Begitu seterusnya sampai semua potongan puzzle terkumpul dan menjadi sebuah gambar yang utuh. Kelompok yang lebih cepat menyelesaikan puzzle ini adalah kelompok yang menang. Mekanisme pemberian reward dari permainan cari dan lengkapi puzzle ini adalah: kelompok yang menang akan menerima ucapan selamat dari kelompok yang kalah, serta mereka juga mengucapkan terima kasih ke kelompok yang kalah. Sedangkan mekanisme pemberian punishment adalah: kelompok yang kalah akan mengucapkan selamat ke kelompok yang menang. Hal tersebut dilakukan untuk mengajarkan anak agar menerima kekalahan. Nah, itu dia rancangan permainan saya yang berjudul Cari dan Lengkapi Puzzle. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.